Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal fitu waya babi ayya isa min dohwati nahari ila waqti dzuri fayatajaddadu alaihi bidukhuli waqti dzuri ta'allumut thaharati wassalati. Dalam muqaddimah dan khutbahnya kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah itu termasuk bidayatul hidayah, ilmu mukasyafah nihayatul hidayah. Tapi yang dikehendaki dalam kitab Ihya ini adalah ilmu muamalah, yang dimana seorang hamba yang sudah akil balik ditekan untuk mengamalkan itu ada tiga. Ilmu muamalah, ilmu yang perlu dilakukan, baik muamalah al-qalbiyah, muamalah sing bangsa ati, utawa muamalah sing bangsa jisim, di mana seorang mukallaf diwajibkan untuk mengamalkannya. Ini ada tiga macam. Sangat paham. Di ilmu muamalah yang seorang mukallaf diwajibkan untuk mengamalkan, diwajibkan untuk melaksanakan, diwajibkan untuk merealisasikan, itu ada tiga macam. Paham ya? Pertama, i'tiqad, yaitu muamalah yang urusannya dengan hati. I'tiqad itu apa? I'tiqad itu adalah pengetahuan yang dengan mantap, menghukumi sesuatu, menvonis sesuatu dengan mantap sampai 100%, tidak ada keraguan sama sekali. Tapi masih mungkin untuk berbeda, masih mungkin untuk salah, itu namanya i'tiqad. Keyakinan al-hukmu bil jazmi yang balut taghayyur. I'tiqad adalah menghukumi. Menghukumi itu menvonis. Menvonis itu ya apa? Menetapkan sesuatu dengan mantap 100%, tapi masih mungkin berbeda. Itu namanya i'tiqad. Kalau nanti benar, berarti nggak salah, itu disebut i'tiqadun shahih. Ketika salah berarti diarani i'tiqad fasid. Seperti hanya orang ahli falsafah yang menvonis, yang menetapkan, yang mengatakan bahwa alam ini adalah qadim, sehingga pengetahuan dia, pevonisan dia, penetapan dia 100%. Tapi mungkin berubah, mungkin beda.
Ini diarani etikot, cuma menurut kita etikot mereka etikot fasid karena nggak cocok dengan realita. Kita menekatkan bahwa Allah ada, Allah qadim, selain alam, selain Allah semuanya hadis. Ini ketika kita menvonis menghukum ini 100%, tidak ada keraguan sama sekali. Kayaknya mamang sama sekali kok dikeproyo, yakin seperti itu. Itu namanya i'tiqad. Ketika cocok ini i'tiqad sing sahih. Kita meyakini bahwa sholat duha itu hukumnya sunat. Itu i'tiqad. Meyakini 100% bahwa duha itu sunat. Tapi ya mungkin berubah, mungkin ya, benar. Cuman keyakinan kita 100% hukumnya sholat duha itu sunat. Ini namanya ya i'tiqad. Sangat paham. Jadi ilmu muamalah di mana seorang hamba diwajibkan untuk mengamalkan ini ada 3. Pertama, ilmu etikot. Etikot adalah suatu vonis, suatu ketentuan pada sesuatu yang lain, menentukan hukum pada sesuatu yang lain dengan 100%, dengan mantep, tidak ada keraguan. Tapi mungkin salah, tapi kita tidak ada keraguan. Itu sebenarnya nama etikot. Tapi kalau kita ada keraguan sedikit, cuman lebih cenderung iyanya, itu namanya zon. Mau mendung peteng, wah ini besoknya udah nih, tapi mungkin tidak. Ini namanya zon. Kalau 50-50, 50% mungkin ya, mungkin tidak, namanya syak ma. Kalau ada kemungkinan kecil, nah enggak hujan, tapi ya mungkin, tapi kemungkinan kecil, itu namanya waham. Waham itu salah duga, salah cipta. Nomor 2 urusannya perbuatan, yaitu pekerjaan, hal-hal yang harus kita wujudkan. Itu namanya fi'lun. Yang ketiga meninggalkan, yaitu sesuatu yang harus kita jauhi. Ini kudu ilmu amalan itu tidak ada lain lagi. Nanti kalau dibagi, fi'lun itu melakoni perintah, tarbun itu meninggalkan, cegah. Perintahnya Allah Ta'ala itu hanya ada 2, Pak. Enggak banyak. Apa? 1 wajib, 2 sunat. Hanya itu aja. Larangan Allah pun juga hanya ada 2. 1 haram, 2 makruh. Hanya itu aja. Haram dan makruh. Fa'idha balaghal rajulu al-aqilu bil ihtilami au bisinni dohwatan hari masalan fa awwal wajibin alaihi ta'allumu kalimatai syahadati wa fahmu maknahuma. Kemudian 3 hal tersebut, ketika seseorang laki-laki atau perempuan yang punya akal kok sudah mencapai usia baligh. Usia baligh itu laki-laki atau wanita sudah usia 15 tahun berarti sudah baligh menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Atau
laki-laki atau wanita sudah mengeluarkan mani. Kalau namanya laki-laki itu mani, kalau wanita itu induk telur, tapi ya berdoa sebarangnya. Sudah berusia 9 tahun, itu namanya sudah baligh. Atau wanita sudah 9 tahun haid, itu juga sudah baligh. Kapan-kapan seseorang laki-laki atau wanita sudah balik, menginjak balik, baik itu balik dengan usia atau balik dengan ikhtilam, mengeluarkan apa tadi? Mani atau induk telur dengan cara ngipi, yang secara silir dengan cara apa kan ya? Dengan cara ngipi, tapi betulan. Kalau ngipi doang tapi tidak keluar ya udah. Dan ngipi doang tidak sampai keluar gak wajib mandi. Imam Ghazali ditanya, ketika ada orang ngipi keluar mani tapi nggak mengeluarkan, apa wajib mandi? Jawabnya Imam Ghazali, kalau ada orang ngipi mati tapi nggak mati, apa ya wajib dimandikan? Mereka namanya ngipi aja dong. Nah, ngipi metu mani harus mandi, berarti orang yang ngipi mati harus dimandikan, ya harus dikubur, harus di gara-gara ngipi gitu lah. Ketika orang laki-laki atau wanita sudah balik, baik itu dengan usia atau dengan mengeluarkan sperma atau induk telur atau ikhtilam istilahnya, maka yang pertama kali diwajibkan baginya adalah mempelajari 2 kalimat syahadat dan memahami maknanya 2 kalimat syahadat. Apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sing dimaksudkan. Nanti kalau sudah balik, walaisa yajibu ayyahsula kasfu dzalika li nafsih bin nazar wal fakhsi wa tahriril adillah. Kewajibannya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan meyakini 100% kalau memang Tuhan hanya Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, tidak harus mengerti makna syahadat dengan secara detail, mukasyafah, terus berdasarkan angen-angen dalil dibahas dengan beberapa dalil, enggak gitu. Kalau diwajibkan waktu ini malah nggak jadi nang sawah, nggak jadi sekolah, enggak. Bal yakfihi ayyusaddiqa bihi wa ya'taqidahu jazman min ghairi ikhtilaji raibin wa tirabi nafsin. Akan tetapi cukup diwajibkan membenarkan, meyakini dengan mantap tanpa ada keraguan sekali, sama sekali, tanpa ada kegunjalan di dalam hati. Ngerti kegunjalan dalam hati ini? Si rodok piye ngono ndak atine orang mantep bener lho. Kegunjalan di dalam hati. Dan hal itu bisa hasil dengan cara taklid, mengikuti kata kiai, mengikuti keterangan yang ada dalam Quran. Geniku fa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan selain aku, mengisahkanlah kepadaku. Al-Islam antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus kita mantap tanpa harus meneliti dengan dalil-dalil
Kenapa kok tidak harus meneliti dengan dalil yang berarti dalam hal ini jelas bahwa seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dengan cara mantap meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala adalah Tuhan. Allah Ta'ala adalah pangeran. Tidak ada pangeran selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Maka dia Islam. Walaupun tanpa memahami secara detail, walaupun tanpa mengenal dalil, walaupun tanpa harus ada bukti. Loh, ini luar biasa nih. Kalimat syahadat, kalimat thayyibah la ilaha illallah ini luar biasa. Orang yang tidak Islam dengan adanya kalimat syahadat la ilaha illallah itu masuk Islam semuanya, dilebokno kabeh. Kok saiki malah mengucapkan tahlil ditokno kok Islam gimana? Maca tahlil kok iso musyrik, iso bid'ah keluar dari Islam. Ini gimana? Mestinya di dalam hati orang-orang kafir pun, yang orang yang tidak muslim saja dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ini menjadi Islam. Kok malah justru orang yang mengucapkan kalimat syahadat, orang mengucapkan la ilaha illallah dianggap keluar Islam. Ini gimana nih? Kok iya aneh? Sangat mudah, walaupun enggak sholat, walaupun apa, pokok sudah mengucapkan kalimat syahadat itu sudah dihukumi Islam. Kok sekarang malah banyak orang mengeluarkan dari Islam. Mestinya kita berusaha memasukkan yang begitu mudah hanya dengan syahadat kita sudah masuk Islam. Jangan sampai ketika sudah syahadat dikeluarkan dari Islam. Aneh, kafir. Ziarah kubur ini yang mandikan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok malah dianggap keluar dari Islam? Aneh itu ya. Entah pola berpikirnya itu gimana, betul ya? Lawang gak Islam saja, gak Islam saja mengucapkan dua kalimat syahadat dengan mengucapkan la ilaha illallah menjadi Islam, kok malah orang yang Islam mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah malah dikeluarkan dari Islam. Aneh bin ajaib. Tapi biarin aja lah. Kenapa kok di situ cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat dan meyakini dengan taklid saja cukup, mendengarkan tanpa bahas cukup? Ini iktafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajlafil arabi bit tasdiq wal ikrar min ghairi ta'allumid dalil. Karena golongan perdesaan di Arab, perdesaan itu anak-anak anggun, anak gunung juga anggun, wong persilan. Bahasa di daerah kita pinggir, wong pinggiran, pinggirnya apa? Wong daerah pinggiran. Itu oleh Rasulullah dicukupkan dengan membaca kalimat syahadat sudah dihukumi Islam. Cukup dengan tasdik dan ikrar tanpa belajar dalil, kan diajari dalil oleh Rasul. Fa idza fa'ala dzalika faqad adda wajibal waqti. Berarti siapapun sudah melakukan dua kalimat syahadat, sudah balik mengucapkan dua kalimat syahadat, maka sudah melakukan kewajibannya waktu itu. Sudah melakukan kewajiban. Wa kana al-ilmu alladhi wa fardu 'ainin 'alaihi fil waqti ta'allumul kalimataini wa fahmuhuma. Maka bagi orang yang menginjak usia balik, baik dengan usia atau dengan ihtilam,
yang wajib ain, wajib individu, wajib baginya. Waktu itu hanya cukup belajar 2 kalimat syahadat dan memahami maknanya 2 kalimat syahadat dengan secara makro. Apa makro ini? Global niku secara bongkoan, cara gembelengan, ijmal, cara bentelan gitu kan. Walaisa yalzamuhu amrun waro'a hadza fil waqti. Dan tidak ada kewajiban lagi baginya waktu itu selain kalimat syahadat, gak ada yang kewajiban baginya. Tidak ada kewajiban lain. Begitu baligh hanya cukup mempelajari 2 kalimat syahadat dan memahami maknanya. Setelah itu gak ada kewajiban lagi. Yaitu aja, hanya itu saja. Bidalili annahu law mata aqiba dzalik mata muti'an lillahi azza wa jalla ghairu asin lahu. Ketika dia sudah mempelajari 2 kalimat syahadat, memahami maknanya, terus mati. Ini mati muti'an, mati orang yang taat, masuk di dalam rombongan mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah yakhruju minan nar mangkana fi qalbi dzarratun minal iman. Dan dia sudah dikeluarkan dari neraka. Karena siapapun yang dalam hatinya ada iman akan dikeluarkan dari neraka, walaupun harus dipanggang terlebih dahulu untuk membersihkan dan membaiklin reket-reket kotoran-kotoran kemaksiatan yang dilakukan kalau tidak diampuni oleh Tuhan. Paham ya? Wes. Wa inna ma yajibu ghairu dzalik bi awarido ta'rudu wa laisa dzalika daruriyan. Bagi dia sudah tidak ada kewajiban yang lain kecuali ada hal baru datang. Jadi ketika diwajibkan dengan kewajiban-kewajiban lain, ini berarti kewajiban baru yang tidak origin, yang tidak mendesak, yang tidak harus. Tidak semua orang. Jadi kalau setelahnya 2 kalimat syahadat, kewajiban-kewajiban lain setelahnya 2 kalimat syahadat, ini kewajiban baru yang tidak semua orang pasti ngelakoni. Buktinya tadi kalau sudahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat terus mati kan sudah ada kewajiban apa-apa. Berarti kan gak semua tak semua laki-laki ada kewajiban lagi. Bal yutasawwaru al-infikaku anha. Bahkan masih bisa orang itu tidak ada kewajiban lagi selain 2 kalimat syahadat. Siapa? Itu setelahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat terus mati itu gak kewajiban apa-apa itu. Apalagi kalau dia itu mati sebelum balik, wah gak ada kewajiban sekali sama sekali. Atau balik tapi gak mukallaf, gak punya akal, wah itu nanti tidak ada kewajiban apa-apa dan besok masuk surga. Mau dong ya, nang dunia gak kewajiban apa-apa, melakukan apapun bebas, mengambil barangnya orang lain tidak haram, dan tidur di mana saja bebas, besok masuk surga. Mau
Nanti orang gila. Masya Allah. Ini orang gila nih, mulai kecil gila. Ini orang yang bebas pulsa, bebas hukum, dunian wa ukhron. Di dunia dia tidak punya kewajiban apa-apa. Gak sholat, gak apa-apa. Tidur di tepi jalan, gak apa-apa. Terlanjang, gak apa-apa. Ngambil barangnya orang, gak apa-apa. Semuanya orang susah, dia tertawa. Dan besok masuk surga. Kenikmatan yang luar biasa baginya. Dan tidak punya problem. Ini seperti banyak corona yang macam ini ya serang reken gitu. Gak ada corona baginya. Wa tilkal awaridu imma an takuna fil fili wa imma fit tarki wa imma fil itiqad. Sedangkan hal yang baru datang yang tidak semua orang pasti ketibanan sampur itu ada 3 macam. Ada perbuatan, ada meninggalkan, ada i'tiqad, keyakinan. Wa amal fi'lu fa bi ayya min dakhwati naharihi ila waqti dhuhri fayatajaddadu alaihi bidukhuli waqti dhuhri ta'allumut thaharati wa sholati. Kalau dia sudah balik pada waktu pagi, tidak ada kewajiban menunggu sampai hidup sampai zuhur. Kalau ternyata dia itu masuk pada waktu zuhur, hidup sampai zuhur, berarti ada kewajiban baru sebab menemukan waktu untuk melakukan sholat zuhur. Dan tentunya diwajibkan hal-hal yang bisa mengesahkan sholat zuhur. Berarti wajib belajar sesuci, suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari najis mughalladha, mukhaffafa, mutawassita. Dan tentunya harus belajar lagi apa yang bisa menghilangkan hadas, apa yang menghilangkan najis. Malih ngono, masalah urip, umpama enggak urip tadi kan ya enggak urip atau urip tapi gak normal, gak wajib. Tapi karena dia itu urip sampai zuhur dan dia normal, akhirnya malah wajib ngaji. Ngaji bab sesuci, bab sholat. Karena setiap kali diwajibkan untuk sesuatu juga diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang bisa mengesahkan. Ati wa kullu man yukhatabu bi sholati ya yukhatabu wal amru bi sholati amrun bil wudu wa kullu ma li sholati fihi yufradu. Wal amru bis sholati amrun lil wudu wa kulli ma li sholati fihi yufradu. Setiap orang yang diwajibkan lakukan sholat maka wajib belajar wudu dan perkara yang menjadi sahnya fardu sholat. Ini kan malah kudu belajar wudu, belajar adus, belajar apa tuh mengetahui macam-macam air yang bisa untuk menggunakan wudu. Malah belajar najis barang. Terus fa in kana sahihan wa kana bi haitsu law sabara ila waqti zawali samsi lam yatamakkan min tamami ta'allum
wal amal fil waqti bal yakhrujul waqtu law istaghala bit ta'allum fala yabudu ayyakula al-dhahir baqahu wa yajibu alai taqdimut ta'allum alal waqti. Kemudian setelahnya dia salat zuhur niku kira dia itu sabar sampai zawal waktu. Artinya tadi kalau sudah masuk waktu zuhur kan wajib zuhur dan wajib melakukan ibadah menyempurnakan zuhur jadi tata cara sesuci. Andai kata dia sehat dan kalau dia itu sabar menunggu sampai waktu zuhur, tentu tidak mungkin untuk belajar, tidak mungkin untuk melakukan sholat pada waktu zuhur. Kalau memang masih belajar terlebih dahulu, bahkan waktu akan habis. Nah ini bagaimana? Dia balik mulai subuh, waktu duha balik. Kan tentunya nanti waktu zuhur diwajibkan sholat. Ketika diwajibkan sholat, wajib untuk mempelajari tata cara sholat dan tata cara sesuci dari hadas kecil, hadas besar dan najis. Ia prediksikan kalau nanti semuanya diajarkan pada waktu sudah masuk waktunya sholat, zuhur kok masih belajar sesuci, belajar hadas kecil, hadas besar, hadas sholat, ini nanti akan bisa sholatnya ketinggalan, yakni keluar waktu, nggak cukup. Apakah dia diwajibkan untuk belajar sebelum masuk waktu? Berarti pagi itu dia diwajibkan untuk mempelajari ilmunya sholat. Jawabnya krono itu ada dua pendapat. Pendapat yang dohir, karena dohirnya dia sehat akan menemukan waktu, maka diwajibkan untuk belajar sebelum waktu. Nah ini berarti dari lihat semacam ini juga bagi orang-orang yang mampu untuk berangkat haji, dan kita tahu kalau menunggu nanti waktu Syawal daftar gak mungkin bisa berangkat kalau tidak belajar daftar terlebih dahulu. Mulai sekarang apa wajib daftar? Menurut pendapat yang lahir ini, sekira lahirnya kita masih bisa menemukan waktu dan bisa berangkat, dan sekarang bisa daftar, berarti wajib daftar. Walaupun haji itu tarawih, walaupun haji itu diundur, berarti wajib daftar sebelum waktu haji. Wa yahtamilu ayyuqala wujubul ilmi alladzi wasyadul amal ba'da wujubil amal fala yajibu qabla zawal. Tapi pendapat yang kedua mengatakan mungkin tidak, tapi wajibnya itu kalau sudah waktunya ngamal. Misalnya bagi orang tadi sebelum masuk zuhur belum diwajibkan untuk melakukan salat zuhur, karena belum diwajibkan untuk melakukan salat zuhur maka tidak berkewajiban untuk belajar sesuci sebelum waktu zuhur. Nah, kalau demikian berarti kita nggak kewajiban untuk berangkat untuk daftar haji kecuali kalau sudah waktunya berangkat haji, yaitu Syawal. Nah, kira-kira kita Syawal gak nutut ya ora usah. Ngoten mawon.
Jadi sebelum waktunya haji berarti waktunya berangkat Syawal, berarti kita tidak diwajibkan untuk daftar. Padahal di Indonesia tidak mungkin kita daftar Syawal langsung berangkat, nggak bisa, kecuali haji plus. Wa kadza fi baqiyati sholat, demikian pula di dalam masalah sholat-sholat yang lain. Setelahnya sholat zuhur, kalau kita yakin akan masuk waktu asar, berarti juga diwajibkan untuk belajar sholat asar. Apakah kita wajib belajar sholat asar? Ini apabila kita sehat dan apabila kita mempelajari sholat tata cara sholat asar ketika sudah masuk waktu asar, ini bisa mungkin waktu asar keluar daripada sholat asar keluar dari waktunya karena nggak cukup untuk belajar. Apakah hal ini juga diwajibkan belajar sebelum waktu asar? Ini ada dua pendapat pula. Menurut yang zahir wajib belajar sebelum waktu asar. Nah, tapi juga mungkin belajar waktu asar, sholat asar ya nanti setelahnya waktu asar sebab belum wajib. Makanya ini seperti yang didawuhkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Gusti Allah dawuh, ya Musa, la tutalibni rizqakal ghad wa inni la utalibuka ibadatakal ghad. Wahai Musa, kamu jangan menuntut rezekimu besok, urusan besok ya besok. Karena saya tidak pernah menuntut ibadahmu besok kau lakukan sekarang. Nyataannya panjenengan gak pernah memikirkan kewajiban sholat zuhur sebelum waktu zuhur, gak pernah memikirkan kewajiban sholat asar sebelum waktu asar. Kalau demikian ya tidak perlu memikirkan rezeki ini panjenengan besok, wong belum ada, wong belum waktunya. Ya kalau besok hidup, kalau tidak kan nggak butuh rezeki. Tapi kenapa dan mengapa kalau rezeki sampai besok, bahkan besoknya besok, kalau bisa sampai mati, habis usianya sudah tahu. Bahkan kadang-kadang kalau bisa rezekinya anaknya sudah tahu, kalau bisa rezekinya cucunya sudah tahu. Tapi kalau masalah kewajiban nggak pernah diurus. Masya Allah, ini sing kuali ini. Fala yajib wa kata dan sholat fa'in asya ila Ramadan. Kalau sudah kewajiban sholat 5 waktu dilaksanakan dan ternyata dia hidup sampai menemukan bulan suci Ramadan, tambah lagi kewajiban. Makanya kalau balik terus gak menemukan Ramadan, no problem, dada Ramadan gak akan wajib. Tapi kalau dia itu hidup sampai menemukan Ramadan, ada kewajiban lagi. Apa? Fa in asa ila Ramadan tajaddada bisababihi wujubu ta'allumis shaum. Maka diwajibkan lagi belajar tata cara puasa dan apa yang dilarang di dalam puasa dan apa yang diwajibkan di dalam puasa. Sebelum hidup menemukan Ramadan tidak berkewajiban belajar tata cara puasa karena belum wajib. Sangat paham ya? Insya Allah paham apa insya Allah boten? Apa tajam-tajam, makanya wajib belajar poso. Wa ayat lama anna waktau minas subhi ila ghurubis syamsi. Harus mempelajari tahu bahwa kewajiban poso itu mulai subuh sampai ghurubus syamsi.
Tidak harus bisa baca Quran, tapi cukup mendengarkan kiai aja cukup. Karena di Qurannya kan disebutkan Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalau waktu malam kamu silakan makan dan minum sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, dari hitam menjadi budak padang itu fajar. Gak boleh. Kalau fajar gak boleh, kemudian sampai kapan? Summa atimmus syiyama ilal lail, sampai waktu ilal lail, waktu wengi. Waktu wengi kapan? Jika matahari sudah terbenam, itu namanya lail. Lail. Wa annal wajiba fihi an-niyat. Kemudian jika harus tahu bahwa puasa itu wajib niat, dikarenakan ada hadis la syiyama liman lam yubayyidin niyat. Supaya ada bedanya antaranya meninggalkan puasa karena meninggalkan makan karena tidak makan, karena tidak mendapatkan makanan, dan atau memang sengaja tidak makan, yaitu puasa. Wal imsak anil ukli wal masyurbi wal wika, dan harus tahu bahwa di dalam puasa itu harus menjauhi 3 hal dalam syarat formalnya. Sing diwajibno ditinggalno dalam puasa niku hanya 3. Apa 3? 1, kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tak boleh makan, tak boleh minum. Ketiga, tak boleh kumpul jima, karena ada Allah. Wahina lakum laylatas syiyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum wa tabalaikum wa ba'ankum fal'ana basirunna wa badaku ma kataballahu lakum wa Kalau waktu malam Ramadan dulu asalnya tidak boleh, Pak. Waktu malam Ramadan itu tidak boleh kumpul dengan istri, itu tidak boleh. Siang tidak boleh, malam juga tidak boleh. Tapi Sayyidina Umar itu nggak kuat, karena Sayyidina Umar itu cerdas. Wong cerdas itu sahabatnya ya kuat. Akhirnya malam Ramadan meronong pada istrinya, terus lapor kepada Rasulullah. Lalu diturunkanlah ayat Uhilla lakum laylatas syiyamir rafatu ila nisaikum. Pada waktu malam Ramadan dihalalkan bagi kamu terhadap istrimu. Istrimu dihalalkan pada kamu. Dihalalkan pada kamu, dipangan. Wah yo, istri dipangan, ngono dipangan. Rofas. Kenapa kunna libasul lakum wa antum libasul lahun? Orang laki-laki selimutnya wanita, wanita selimutnya laki-laki. Boleh senong, setelah ini sudah tahu kumpul dan moh lah. Jadi apa tuh besar-besar? Alimamlahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum wa taba alaikum. Allah tahu kalau kau tidak akan mampu untuk melaksanakan, untuk ngempet sampai habisnya Ramadan. Makanya kamu akan melanggar, tahu, tapi Allah mengampuni. Jis fal'ana bashiruhunna. Malam ini silakan. Apa mubasyarah, pertemuan kulit
Terus Abdahu maka tulakum wakulu dan makanlah, wasrobu dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Berarti yang dilarang 3, yang diperintahkan 3 itu. Bunda pada waktu malam, yaitu basyirul guna, ketemuan kulit, terus wakulu makan, wasrobu dan minum sampai subuh. Dan ketika subuh 3 ini tidak boleh Pak. Sampai kapan? Summatim musyama ilal lail. Sampai 3 ini. Sampai malam. Wala tibashirunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan ketika di masjid tidak boleh jima, tidak boleh kita dalam keadaan punya julung. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Ini adalah batas-batas Allah. Yes. Nah kemudian sedangkan di dalam fikih itu ditambahi Pak. Kalau dalam Quran itu sih dilarang hanya 3 ini. Terus makan, minum, jima. Lalu apa itu jima? Ya ini kita dikupas dalam fikih, termasuk identik dengan jima, yaitu ketika dia kawin dengan tangannya sendiri, itu yang batal. Jadi waktu Ramadan enggak dengan istrinya tapi kawin dengan tangannya. Ini ku yo batal. Ya pakai dalil wala tubashiruna niku wau. Mbah niku ini ala-ala bashiruna. Kata jima termasuk diantaranya itu. Kalau terus dengan apa tuh tangannya atau dengan apa aja lah. Sama. Makan juga demikian kan, dimakan adalah makan masuknya sesuatu benda. Nah, ini udah tulis bakal sudah masuk pokok biaya, sudah masuk ini. Nah itu urusan bab. Oke, aslinya dalam undang-undang yang global hanya 3 itu. Kumpul, makan, minum. Nah nanti untuk undang-undang turunan pengertian. Berarti ini perpunya. Nah, petunjuk pelaksanaannya itu nanti kata yang dimaksudkan dengan makan adalah Nah, kemudian ditambahi yang merupakan hadis man daro'ahul qai fala qatu alaih wa man taqayya fal yaqdi. Termasuk orang yang muntah tanpa sengaja ini enggak wajib kodok, tapi orang yang sengaja muntah wajib kodok. Tambahi maneh iki samping kalian makan gak boleh muntah, gak boleh muntah dengan sengaja. Tambah itu hadis, di Al-Qurannya nggak ada. Nah, terus ditambahin niat, krono hadis, lah siapa liman bayit ani. Ya, niat akhirnya harus niat, harus menjauhi makan, minum, jima, muntah dengan sengaja. No, tentu begitu. Wa inna zalika yatamada ila ru'yatil hilal, dan harus tahu bahwa kewajiban untuk menahan puasa itu sampai habis masa ujinya berlaku. Kalau Ramadannya sudah habis berarti sampai tanggal 1 Syawal. Yatamada ila ru'yatil hilal, sampai mengetahui tanggal Ausyahida ini atau ada saksi 2 yang menyaksikan tentang tanggal 1 Syawal, boleh hilang lagi. Wa in tajadata lahu malun. Nah, kemudian ternyata setelahnya itu kok dia itu kaya, punya harta. Malah yang kewajiban maneh, yaitu wajib belajar tentang zakat. Malahnya orang melarat gak wajib belajar masalah zakat. Orang yang melarat gak punya harta tidak ada kewajiban sekolah bab zakat. Orang yang tidak punya kewajiban untuk tidak punya modal untuk berangkat haji tidak wajib untuk mempelajari ilmu haji, ora usah. Orang yang tidak punya mata tidak kewajiban untuk mempelajari tentang larangan mata dan lain sebagainya. Fa in tajadada lahu
indah bulugi atau ketika dia balik sudah punya harta. Balik langsung sugih itu bagaimana? Lu anaknya konglomerat, cilik wis sugih, bapaknya sugih mati warisan. Kalau dia balik sudah punya harta, lazim mau ta'allumu ma yajib wa alaihi minaz zakat, wajib belajar ilmunya zakat. Karena sugih mana tadi kewajiban mengenai gak kaya gak kewajiban untuk belajar zakat. Tapi kalau sudah kaya mari kewajiban belajar tentang zakat. Walakin la yalzamu bil hal, cuman masalah kewajiban zakat itu tidak wajib seketika. Namun walakin innama yalzamu inda tamamil haul min waqtil Islam. Tapi masih menunggu mulai Islam sampai 1 tahun kewajibannya zakat mataan hilal haul sampai 1 tahun. La zakata hatta yahulal haul, tidak ada kewajiban kecuali 1 tahun. Wa ilam yamlik al-ibila lam yalzamu ila ta'allum zakatil ibil, ta'allum zakatil ibil. Kalau hartanya hanya unta doang, unta toktil, tidak kewajiban belajar zakatnya kambing, zakatnya sapi, zakatnya sawah, tidak kewajiban. Yang wajib hanya belajar tentang zakatnya unta. Kalau dia itu mempunyai sawah penghasilan tapi tidak dagang, tidak punya unta, tidak punya kambing, tidak punya sapi, ya cukup mempelajari bagaimana kewajibannya zakatnya panen nan. Ngoten pun. Maka zalika bisairil asnaf. Dia tidak punya pertanian, tidak punya tanaman tapi dia dagang, maka diwajibkan untuk belajar tentang wajib zakatnya dagang. Wakadzalika bisairil asnaf, dan lain-lainnya juga demikian. Kalau dia punya tambangan berarti wajib zakat tambang, ya tampar sing akeh ngono ya. Saya punya tambang emas ya, golek tambang ke zakat. Fa idza dakhala fi asyril haji fala yalzamu an mubadaratul bil haji. Makna filau ala tarahi. Kalau sudah masuk di dalam bulan haji tidak langsung berkewajiban untuk mempelajari tentang haji, tidak diwajibkan untuk mengetahui tentang haji karena perbuatan haji itu santai-santai. Tarahi ngendi-ngendi niku bahasane santai-santai. Atau tenang-tenang aja. Karenanya fala yakunu ta'allumu 'alal faur, belajar ilmunya haji tidak segera. Tidak harus dengan segera. Makanya bagi orang-orang yang kewajiban haji ini baru kursus. Haji ini gampang. Dengan sholat itu sulit haji, sulit sholat. Hanya menurut orang-orang sholat gampang karena belum belajar sudah bisa, sebab memandang, tapi sajane mangel sholat. Dan kenyataannya banyak yang keliru di dalam masalah sholat karena modalnya hanya tirok-tirok, yang sehingga ketika dipelajari sulit untuk berubah. Di antaranya gampang banget. Mestinya kita baca amin itu setelahnya imam baca waladhdallin. Ini jangan amin. Diam dulu. Sekira imam baca subhan rabbil fili wal walidayya, terus selanjutnya itu kita baca amin bersama. Amin. Namun hal ini sering salah. Begitu imam waladhdallin, amin, bahkan belum lin juga amin, amin juga. Itu salah total. Kenapa? Karena hanya tirok-tirok doang, nggak dielmoni. Dan ketika dielmoni sulit berubah karena sudah kadung kulino syai'in al kulino wal biasa.
Dalam rukuk saja banyak yang keliru, sujud banyak yang keliru. Mestinya jangan sampai sujud sebelum imam meletakkan kening di tempatnya. Enggak imam Allahu Akbar wis duduk kalau bisa. Itu salah. Ini dikira gampang karena apa? Hanya lihat doang. Ada yang dilihat orangnya juga nggak belajar sholat, hanya melihat pada akhirnya gitu banyak yang keliru. Makanya harus belajar ilmunya sholat. Nah dalam haji itu gampang. Haji itu apa? Misalnya niat ikhram ikut niat tentang terus bahwa apa itu namanya wukuf di Arafah. Nah wukuf di Arafah itu apa? Tengok-tengok. Masa tengok-tengok nggak bisa. Sampai lima-lima di Arafah ini cukup ya di wukuf. Nah, mabit di Musdalifah apa yo? Ya tengok-tengok bisa nunggu nang kono. Harus mangan-mangan cukup. Mari kok Mina kayak Musdalifah terus nang Mina, yo nginep yo turu pijet-pijetan. Terus marane barang jumroh masuk ora iso balangnya. Terus nanti tawaf ya mumpung, gak mungkin keliru akan mundur yo ora iso. Wong kabeh liwati mundur ya sembarangan. Sa'i juga lari pagi mah ngono ta, ora iso ya mesti iso. Lebih sulit sholat. Tapi seakan-akan orang itu takut kok belum pernah tahu. Walakin yang bagi itu ulama Islam ayunabbihu al-ulum biman dzakarna. Wal umum ala annal hajja fardun ala tarahi ala kulli man malaka zat warakhilah. Memang orang yang mempunyai harta mampu untuk berangkat haji tidak harus segera untuk belajar, karena haji wajibnya santai. Hanya saja bagi ulama diwajibkan mengingatkan kepada masyarakat bahwa haji itu adalah hukumnya fardu dengan nyantai. Setiap orang-orang yang memiliki modal kendaraan untuk transportasi dan logistik, baik transportasi, alat transportasi dan logistiknya, murah dan sekian. Sampai 1 juta di daftar sama. Karena haji itu butuh modal, tanpa modal madin. Haji butuh biaya, tanpa biayaan. Idza kana huwa malikan, kalau memang dia telah memiliki rakat untuk berangkat haji. Nah, kalau haji tanpa rakat itu nanti akan megap-megap. Hatta rubbama yarul hazma li nafsi, sampai dengan adanya kiai atau ulama menyebutkan tentang haji itu dengan syarahid, berarti sampai dia tidak diwajibkan untuk berangkat seketika, tapi santai-santai, baru setelahnya dia sudah tahu mantap untuk berangkat haji, untuk mubadarah. Fa in dzalik idza azama alaihi lazimau ta'allumu kaifiyatul haji. Kalau sudah mantap akan berangkat, maka wajib kursus haji. Walam yalzamu illa ta'allumu arkanihi wa wajibatihi. Di dalam haji yang harus dipelajari hanya rukun dan kewajiban saja, duna nawafilihi, tidak harus belajar tentang kesunatan. Kenapa? Fa'in fa'ala dzalika
fa inna fi dzalika naflun. Fa inna fi dzalika naflun fa ilmu aidun, karena melakukan kesunatan hukumnya sunat, mempelajarinya pun juga hukumnya sunat. Andai kata dia itu wajib untuk melaksanakan hajinya rukunnya saja, wajibnya saja cukup. Rukunnya apa? Rukunnya haji itu hanya ada 5. Nah ini udah lapornya ihram. Labbaik Allahumma labbaik ahramtu bih. Nawaitul hajja wa ahramtu bi labbaik. Ini cukup. Loro. Wukuf di Arafah. Lalu tawaf 4, sa'i 5, cukup. Masa cukup biasa kan masih cukup, ikut dosa. Gak banyak. Nah kewajibannya itu ada 5, yang mutafakun alaih hanya 2, yaitu niat di dalam mikot dan balang jumroh. Yang 3 mukhtalaf. Apa yang 3 mukhtalaf? Yaitu mengumpulkan antara malam dan siang di Arafah. Kedua, mabit di Musdalifah. 3, mabit di Mina. Itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Ini pun tahun, gak ada yang lain. Nah, gampang kan? Gampang, belajarnya gampang, berangkatnya ya gampang, tinggal numpang. Kita tidur saja sudah sampai ke Mekah. Mungkin tidur saja, memang masuk pesawat terus tidur, sudah sampai sana 9 jam. Fala yakunu ta'allumu fardhu ainin. Karenanya tidak diwajibkan untuk belajar kesunatan dengan fardu ain. Wa fi tahrimi sukut anitan bi wujub ala wujubi asl had. Wa fi tahrimi sukut fardhu ain. Wa fi tahrimi sukut anitan ala wujubi asl had fil hal nadhar yaliku bil fikhi. Sedangkan kewajiban di dalam diam tentang haram wa bitahrim asyukun anitambe ala wujubi al haji. Di dalam haram haramnya diam, haramnya meneng dari mengingatkan atas wujubnya aslinya haji seketika. Ini ada beberapa bahasan yang panjang di dalam kitab fikih. Di sini hanya global gitu saja. Nanti bab fikihnya ada sendiri setelahnya ini nanti. Wa kadza at-tajrid fi ilmi sa'il af'al allati ya fardhu ainin. Demikian pula tentang urutan-urutan kewajiban-kewajiban yang urusannya dengan fardu ain dikiaskan dengan yang tadi, yaitu ketika sudah wajib baru belajar. Dan menurut dohir kalau kita belajar ketika sudah masuk waktu gak muat waktunya sehingga akan mengeluarkan ibadah dari waktunya, maka wajib belajar sebelum masuk waktu. Pun dari sini kalau ada yang ditanyakan, niki sing fi'lun sudah besok kita berbicara yaitu hal yang harus ditinggalkan. Bagaimana cara kita meninggalkan suatu, apa saja yang harus kita pelajari di dalam masalah meninggalkan. Memang kelihatannya melakukan dengan meninggalkan itu gampang meninggalkan, tapi ternyata melakukan itu semuanya orang bisa, tapi kalau meninggalkan tidak semuanya bisa.
meninggalkan itu lebih berat daripada melakukan. Rekon sholat kabeh iso jauh rasa-rasa, waduh. Jangan mengatakan kejelekan orang lain, kan gampang gitu. Ketoke gampang ya. Jangan makan kenyang, itu kan gampang kan? Kita tidur aja cukup. Ora iso tinggal. Nah, ternyata sulit. Mungkin ada yang ditanyakan. Islam dikatakan Islam itu mulai Nabi Muhammad ataukah mulai turunnya Nabi Adam? Mulai Nabi Adam sudah Islam. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslimah. Nah, cuma syariatnya beda-beda aja. Oke, terus coba nggih monggo. Seperti tadi diterangkan bahwa orang yang gila itu beda dimasukkan neraka atau tidak. Tapi kalau gilanya itu pernah juga gila, terus pernah umur gila itu bagaimana? Nah, kalau pernah gila, pernah mukallaf ya di dalam waktu mukallafnya itu perlu diperhitungkan. Nah, yaf'alul khair am yaf'alul syarr. Kalau dia pernah maksiat dalam waktu sadar, tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Cuma nanti dimaafkan atau tidak dimaafkan itu urusan sana. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ngoten. Nah, kalau sedikit dalam waktu sadar sudah intu ma fi anfusikum ma'udhu yuhasibukum billah. Intubdu ma fi anfusikum, apa saja yang ada di dalam hatimu kau tampakkan atau kau rahasiakan, semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Berarti ketika waktu sadar ya tetap dihisab. Cuman setelahnya dihisab, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini sudah biasa kita baca. Ya terus sambung. Rokok itu batalin poso. Batal kira-kira kula niku jelas bertentangan dengan tujuannya poso untuk menahan nafsu ngoten nah. Sing ngarani gak batal itu orang-orang yang tasawuf fiddin. Karena enggak memperhatikan masalah tujuannya poso. Al-Fatihah.